Setelah tragedi OnePlus 2 yang tidak jadi datang ke Indonesia, katanya ini adalah obat sakit hatinya. Membawa spesifikasi yang nggak jauh beda sama smartphone pertama OnePlus yang launching di nyaris 2 tahun yang lalu menjadi salah satu nilai jualnya. Loh, obat sakit hati kok bawa spesifikasi lama? Kagak kadaluarsa? Sangat mudah untuk jatuh cinta ketika melihat desainnya sob. Bagian kaca yang agak membulat di bagian depan dan belakang, frame logam, dan dimensi yang ramping membuat smartphone ini sangat nyaman dipandang mata. Tapi tidak senyaman jika dipandang dari sisi fungsionalitas. Bagian belakang yang kaca ini licinnya luar biasa sob. Ditaruh di atas meja yang datar aja, masih nggak golosor. Tapi untungnya tepian logamnya ngasih grip yang lumayan. Kalau untuk penggunaan sehari-hari, walau kadang deg-degan, masih aman kok jika menggunakannya dengan satu tangan. Tapi kalau buat tukang review, agak bahaya. Dalam paket pembeliannya ada silicon case sih, cuman menurut saya agak aneh. OnePlus sudah susah payah bikin smartphone ini dengan tampilan yang super cantik. Tapi kok dilengkapi case yang tampilannya murahan kayak gini ya? Mau tahu kenapa? Karena biar sobat pada beli case mahal yang punya tampilan super keren ini. Case ini dijual terpisah ya, dan mungkin akan dijual di Indonesia seharga 300 ribuan. Saya pribadi tidak merekomendasikan case ini karena dua hal. Yang pertama, case ini nutupin lubang charger. Kalau pakai kabel casan dari OnePlus, kesenggol dikit langsung lepas. Yang kedua, mencet tombol power sama volume button juga jadi kurang nyaman ya, karena lagi-lagi si case posisinya agak nanggung gitu. Tapi semua kembali kepada sobat. Kalau mau gaya ya nggak apa-apa sih. Ada keluhan satu lagi sih. HP yang harganya nyaris 4 juta ini nggak ada backlight LED di tombol kapasitifnya. Nyebelin banget. Tapi seminggu 2 minggu juga mungkin sobat lupa. Hadirnya notification switch di sisi kiri atas cukup mengobati ketidakhadirannya LED backlight. Selain enak nyetekinnya, fungsi dari switch ini tuh kepake banget buat saya. Kalau lagi rapat dan nggak mau diganggu, cetekin aja ke atas. Langsung nggak akan ada notif yang bunyi. Kalau lagi mau tidur dan yang boleh ganggu hanya orang-orang yang tertentu saja misalnya, cetekin ke tengah. Menurut saya fitur ini tuh ngebantu banget. Entah kenapa nggak banyak pabrikan lain yang mengadopsi konsep ini. Di bagian bawah ada 2 lubang speaker ya, tapi yang bunyi cuman yang sebelah kiri aja. Overall di sisi desain bisa dibilang keren banget, walau nggak sempurna. Kehadiran dari panel AMOLED berdimensi 5 inch beresolusi Full HD bikin OnePlus X makin seksi. Kerapatan layarnya cukup crispy dan reproduksi warna khas AMOLED sob. Dangdut. Saturasi warnanya tinggi dan penggunaan di luar ruangan terasa sangat nyaman. Bezelnya juga terbilang cukup tipis. Warna hitam yang dihasilkan juga cukup dalam, jadi bikin makin suka buat nyalain fitur dark mode dan ambient display. Nah, ngomongin dark mode, mending kita langsung ke softwarenya aja deh biar nggak pada bingung. Jadi sob, dark mode ini tuh adalah salah satu fitur dari Oxygen OS. Oxygen OS adalah custom OS yang dikembangkan sendiri oleh OnePlus. Dan menurut saya ini adalah custom OS kedua yang saya suka setelah Cyanogen. Karena custom OS ini tuh menurut saya melakukan kustomisasi pada tempat yang tepat dengan dosis yang tepat pula. Tampilannya sangat mirip dengan stok Android, which is bagus. Sangat bersih dan transisinya wuzz. Di bagian home screen kalau kita geser ke kiri ada semacam quick access gitu. Mirip kayak Google Now Launcher, tapi quick access ini tuh bisa kita personalisasi dan bahkan bisa kita taruh widget di sini loh. Dan ini menurut saya keren banget. Mau ngapa-ngapain jadi lebih cepat karena adanya fitur ini. Tombol kapasitif kagak kelihatan, ada pilihan buat aktifin on-screen keyboardnya sob. Yang terakhir yang mau saya bahas adalah dark mode. Fitur ini membuat tampilan menu dan setting menjadi hitam. Walau sederhana, tapi fitur ini mengambil kelebihan dari layar AMOLED-nya. Layar AMOLED akan sangat hemat daya jika menampilkan warna hitam. Karena berbeda dengan LCD yang masih harus menyalakan backlight untuk menghasilkan warna hitam, AMOLED ini memproduksi warna hitam dengan mematikan pikselnya. Jadi, secara teori, akan lebih menghemat baterai. Itu kan teori. Prakteknya gimana? Jadi begini sob. Menggunakan baterai dengan kapasitas 2525 mAh emang nggak ngasih ekspektasi lebih. Untuk pemakaian berat ala saya yang kadang main game terus sosmed tanpa henti, ngasih screen on time sekitar 3-3,5 jam yang artinya hanya cukup untuk penggunaan kelas menengah. Rekor saya sih 4 jam screen on time, tapi itu tanpa gaming ya. Apakah kehadiran layar AMOLED plus dark mode ini cukup membantu?
Untuk membuktikannya, saya melakukan tes sekali lagi, yaitu sehari menggunakan wallpaper berwarna dan sehari menggunakan wallpaper hitam. Hasilnya, dapat 3 jam 11 menit screen on time dengan sisa baterai 5% pas wallpapernya full hitam, dan 3 jam 11 menit screen on time dengan sisa baterai 3% pas pakai wallpapernya yang berwarna. Kesimpulannya, nggak begitu berasa sebenarnya sob. Karena walau kita pakai wallpaper hitam ya, kita kan nggak pakai HP-nya nggak cuma ngider-ngider di home screen aja kan. Kalau pakai HP ya kita akan masuk ke aplikasi, ya buka Twitter, ya browsing, dan lain-lain. Jadi intinya di sektor baterai bisa dibilang nggak spesial. Mau tahu apa lagi yang nggak spesial? Hardware-nya sob, memori internalnya cuma 16 GB. Untungnya bisa diekspansi dengan menggunakan SD card. Tapi ingat, kalau mau pakai SD card berarti nggak bisa dual SIM ya. Kudu milih, mau single SIM dengan SD card atau dual SIM nggak pakai SD card. Terus, masih ditenagai prosesor yang cukup berumur, yaitu si Snapdragon 801 ditambah 3 GB RAM. Ini tuh prosesor yang dipakai smartphone flagship 2 tahun yang lalu. Contohnya LG G3, Samsung Galaxy S5 versi Amric, atau bahkan sang kakak, si OnePlus One. Bukan berarti jelek sih, masih cukup kok buat sehari-hari. Kelengkapan sensor juga oke. Cuman, mungkin sebagian para penganut antutu dia akan mulai membandingkan smartphone ini dengan smartphone yang harganya lebih murah. Berapa sih hasil benchmarknya? Sekitar 46 ribuan, nggak jauh beda lah sama Xiaomi Redmi Note 2 yang punya bandrol harga setengahnya. Bukan salah prosesornya, tapi memang perkembangan performa prosesor mobile itu ngebut banget. Performa smartphone flagship 2 tahun lalu sudah dapat diimbangi dengan prosesor smartphone kelas menengah ke bawah. Performa gamingnya? Untuk standar 2016 sih masih cukup ya sob. Game-game kayak Reckless Racing, Rayman Adventure, dan Clash Royale berjalan tanpa adanya hambatan. Hanya saja untuk game dengan grafik intensif seperti Unkilled atau Assassin's Creed Pirates, frame per second-nya tuh nggak sampai 30 frame per second, kayak ada di 15 sampai 20-an FPS. Artinya masih bisa dimainin sih, tapi ya nggak super smooth. RAM yang 3 GB kayaknya masih bisa handle multitasking dengan baik. Jadi di bagian performa gaming walau nggak bisa dibilang sempurna, buat kebutuhan sehari-hari masih enak kok. Catatan tambahan bahwa smartphone ini akan terasa panas kalau dipakai main game lama-lama, terutama di bagian frame logamnya. Kalau nggak pakai case cukup nyiksa sih. Membawa kamera beresolusi 13 megapiksel memberikan hasil kamera yang bisa diandalkan. Detail lumayan, warna juga saya rasa cukup. Bagus banget? Nggak juga sih, bagus aja. HDR-nya kadang membantu, tapi nggak banyak. Ketika pencahayaan berkurang, kualitas juga terlihat berkurang secara signifikan ya sob. Noise cukup terlihat. Kalau butuh foto gelap-gelapan ada LED flash di bagian belakang, sayangnya masih single. Bisa dibilang sesuai ekspektasi lah kalau ngeliat bandrol harganya. Hadirnya manual mode juga ngebantu menghasilkan kualitas foto yang sobat inginkan. Birdshot juga ada walau masih belum bisa nangkep burung terbang. Maksudnya nangkep tuh bukan nangkep beneran ya, tapi ya sobat ngerti lah ya. Untuk kamera depannya pakai resolusi yang nggak nanggung-nanggung, yaitu 8 megapiksel dengan wide angle lens. Hasilnya bisa diterima, walau ternyata noise bisa muncul di kondisi pencahayaan cukup. Skin tone juga agak pucat ya sob. Kalau pencahayaan kurang, nambah parah. Di bagian perekaman video, smartphone ini mampu merekam hingga resolusi Full HD di 30 frame per second. Bisa dilihat kalau hasil perekaman videonya bagus, bisa nangkep detail yang cukup dan nggak patah-patah hasilnya. Tersedia juga fitur time-lapse, tapi nggak bisa diatur intervalnya. Slow motion juga ada di 120 frame per second dengan resolusi 720p HD. Kalau dilihat sih nggak setajam 720p sih, tapi ya sobat bisa nilai sendirilah. Awalnya kesiksa banget karena nggak bisa masukin hasil kamera ke SD card. Jadi terbatas sama memori internalnya yang cuma 16 GB aja. Tapi untung sekarang udah ada update Oxygen OS 2.2, jadi sekarang ada opsi buat save ke SD card. Hampir aja gue maki-maki. Dan akhirnya sampailah kita di kesimpulan. Bagus nggak sih ini HP? Ya smartphone ini bagus sob. Buat penggunaan manusia normal sehari-hari harusnya cukup. Namun kalau boleh jujur, jika kita bandingkan smartphone ini dengan smartphone yang beredar di pasaran saat ini tuh seakan tidak ada poin yang menonjol ya. Prosesor? Oke, walau stok lama. Kamera? Oke, sesuai ekspektasi melihat bandrol harganya. Baterai? Pas aja kali ya, walau buat saya sih nggak cukup. Layar? Bagus, walau sekarang sebenarnya HP 2 jutaan bisa punya layar dengan resolusi yang sama. Memori 16 GB internal tuh agak nyiksa sih, tapi untung aja ada slot memori eksternal. Satu-satunya poin yang bisa saya jadikan rekomendasi adalah desainnya. Buat HP 4 juta, desainnya bisa dibilang stand out. Jadi, kalau sektor desain adalah salah satu sektor yang penting buat sobat, kayaknya smartphone ini bisa jadi pilihan.
Smartphone ini akan dijual di blibli.com pada tanggal 28 Maret nanti. Harganya berapa? Klik aja link di deskripsi di bawah ya sob, karena ketika video ini dibuat harganya belum nongol. Segitu aja, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Di sini dengan Moldi dan Moldi out. Hehehe